Halo, apa kabar teman-teman? Selamat datang di channel Audiobook Indonesia. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk mendukung channel ini menjadi channel nomor 1 terbesar di Indonesia yang membahas audiobuku berbahasa Indonesia seperti buku motivasi, bisnis, self-improvement, dan lain-lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih. The Art of Dealing with People, karya Les Giblin. Seni membina hubungan untuk meraih sukses dan bahagia. Buku ini menunjukkan kepada Anda cara untuk mencapai tujuan Anda, menangani ego manusia, menjadi orang yang pandai bicara, membuat orang lain merasa senang, dan banyak lagi. Terdapat 11 bab di buku ini. Oke, langsung saja ke bab yang pertama. Berpikir kreatif tentang hubungan manusia. Semua orang menginginkan dua hal dalam hidup ini, yaitu sukses dan bahagia. Setiap orang berbeda. Gambaran kesuksesan Anda mungkin berbeda dengan gambaran kesuksesan saya. Tetapi, ada satu faktor besar yang harus kita pelajari kalau kita ingin sukses dan bahagia. Faktor umum dari semua kesuksesan dan kebahagiaan adalah orang lain. Berbagai penelitian ilmiah membuktikan bahwa jika Anda mempelajari cara membina hubungan dengan orang lain, berarti Anda sudah menempuh 85% dari perjalanan menuju kesuksesan dalam bisnis, pekerjaan, atau profesi apapun. Dan sekitar 95% dari perjalanan menuju kebahagiaan pribadi. Sekedar memiliki pergaulan bukanlah jawaban. Yang penting adalah cara membina hubungan dengan orang yang akan memberi kita kepuasan pribadi dan pada saat yang sama tidak menyakiti ego atau konsep diri orang lain. Hubungan antar manusia adalah ilmu dalam membina hubungan dengan orang sedemikian sehingga ego kita dan ego mereka tetap utuh. Dan ini merupakan satu-satunya cara untuk berhubungan baik dengan orang yang selalu menghasilkan kesuksesan atau kepuasan sejati. Penyebab 90% orang gagal dalam kehidupan adalah kegagalan dalam membina hubungan baik dengan orang. Lihatlah sekeliling Anda. Apakah orang yang paling sukses adalah orang terpandai atau orang dengan keahlian terbanyak? Apakah orang yang paling bahagia dan memperoleh kesenangan terbanyak dalam hidup jauh lebih pandai daripada orang lain yang Anda tahu? Kalau Anda mau berhenti dan berpikir sejenak, mungkin Anda akan mengatakan bahwa orang yang paling sukses dan paling menikmati hidup yang Anda tahu adalah orang yang pandai bergaul dengan orang lain. Persoalan kepribadian Anda adalah persoalan dengan orang lain. Ada jutaan orang yang sombong karena merasa serba unggul atau sebaliknya, minder karena serba kekurangan, sehingga malu dan canggung dalam pergaulan. Mereka merasa rendah diri dan tidak pernah menyadari bahwa persoalan mereka yang sebenarnya adalah persoalan hubungan antar sesama manusia. Sepertinya tidak pernah mereka sadari bahwa kegagalan mereka sebagai pribadi adalah kegagalan dalam belajar membina hubungan baik dengan orang. Jumlah yang hampir sama banyaknya, paling tidak secara sepintas, adalah orang-orang yang seolah-olah sangat bertolak belakang dengan tipe pemalu dan cenderung menjauhkan diri dari masyarakat. Mereka tampil sebagai orang yang percaya pada kemampuan sendiri, mereka suka memerintah orang lain, dan mendominasi setiap pertemuan yang mereka hadiri, baik di rumah, di kantor, maupun dalam perkumpulan. Namun, mereka juga menyadari bahwa ada sesuatu yang kurang. Mereka heran mengapa karyawan mereka atau keluarga mereka tidak menghargai mereka. Mereka heran orang tidak bekerja sama secara lebih sukarela. Mengapa mereka harus terus-menerus memaksa orang? Mereka juga sadar bahwa pada saat-saat yang sangat berarti, orang yang paling ingin mereka buat terkesan justru tidak pernah memberikan persetujuan dan penerimaan yang sangat mereka dambakan. Mereka berusaha memaksakan kerjasama, kesetiaan, dan persahabatan, memaksa orang agar menghasilkan sesuatu bagi mereka. Tetapi, sesuatu yang tidak bisa mereka paksakan justru merupakan sesuatu yang paling mereka inginkan.
Mereka tidak bisa memaksa orang untuk menyukai mereka. Mereka tidak pernah benar-benar memperoleh apa yang mereka inginkan, karena mereka belum pernah menguasai seni membina hubungan dengan orang, atau the art of dealing with people. Suka atau tidak, tetap ada orang lain di sini. Dalam dunia modern, kita tidak bisa mencapai kesuksesan atau kebahagiaan tanpa memperhitungkan orang lain. Dokter, pengacara, wiraniaga yang menikmati kesuksesan terbesar bukanlah orang yang paling pandai atau paling ahli dalam seluk-beluk pekerjaannya. Suami dan istri yang paling bahagia bukanlah mereka yang paling menarik. Coba perhatikan kisah sukses dalam bidang apapun, maka Anda akan menemukan seseorang yang telah menguasai keahlian membina hubungan dengan orang. Dengan kata lain, orang yang pandai bergaul dengan orang lain. Keahlian dalam berhubungan dengan sesama manusia sama dengan keahlian dalam bidang lain, dalam arti bahwa kesuksesannya tergantung pada pemahaman dan penguasaan prinsip-prinsip dasar umum tertentu. Anda tidak bisa hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi mengapa Anda melakukannya. Sejauh menyangkut prinsip-prinsip dasar, semua orang sama. Namun setiap individu yang Anda jumpai berbeda. Kalau Anda berusaha mempelajari beberapa tipu muslihat untuk membina hubungan baik dengan setiap individu yang Anda jumpai, Anda akan menghadapi tugas yang sia-sia. Mempengaruhi orang merupakan seni, bukan tipu muslihat. Ketika Anda memakai tipu muslihat secara dangkal dan otomatis, Anda kelihatannya melakukan hal-hal yang sama dengan orang yang pandai bergaul, tetapi tidak membuahkan hasil bagi Anda. Tujuan buku ini adalah memberi Anda pengetahuan yang didasarkan atas pemahaman terhadap tingkah laku manusia, mengapa orang bertingkah laku seperti yang dilakukannya. Metode-metode yang disajikan dalam buku ini sudah diujikan pada ribuan orang yang menghadiri seminar saya mengenai hubungan antar sesama manusia. Metode-metode itu bukan sekadar gagasan favorit saya tentang bagaimana sebaiknya Anda membina hubungan dengan orang, tetapi merupakan gagasan yang telah terbukti tentang bagaimana Anda harus membina hubungan dengan orang, yakni jika Anda ingin mempunyai hubungan baik dengan mereka sekaligus memperoleh apa yang Anda inginkan. Ya, kita semua menginginkan kesuksesan dan kebahagiaan. Sudah bukan zamannya, kalau pernah ada, bahwa Anda dapat mencapai tujuan ini dengan memaksa orang memberikan apa yang Anda inginkan. Mengemis juga tidak lebih baik, karena orang tidak akan menaruh respek pada atau berkeinginan membantu orang yang terus-menerus menyembah dan secara harfiah berkeliling dengan tangan terulur, memohon agar orang lain menyukainya. Cara sukses untuk memperoleh hal-hal yang Anda inginkan dari hidup ini adalah memiliki keahlian dalam hal membina hubungan dengan orang. Bacalah terus, maka Anda akan tahu caranya. Bab 2. Memahami ego manusia. Karena ego manusia merupakan sesuatu yang demikian berharga bagi pemiliknya, dan karena orang akan melakukan hal-hal yang ekstrim untuk melawan apa yang dianggapnya sebagai ancaman terhadap egonya. Kata egoisme berkonotasi negatif. Marilah kita melihat sisi lain dari egoisme. Kalau egoisme bisa menyebabkan orang melakukan hal-hal yang bodoh, irasional, dan destruktif, ia juga bisa membuat mereka bertindak dengan mulia dan sangat berani. Apakah egoisme itu? Edward Bock, seorang editor dan pejuang kesejahteraan manusia, berkata bahwa apa yang disebut oleh dunia sebagai ego dan egoisme sebenarnya adalah percikan api ilahi yang tertanam dalam diri manusia, dan hanya orang-orang yang sudah menyalakan percikan api ilahi dalam diri mereka yang akan mencapai hal-hal besar. Nama apapun yang ingin Anda berikan kepadanya, martabat manusia, kepribadian, atau keunikan dalam lubuk hati setiap orang, ada sesuatu yang penting dan membutuhkan respek. Setiap manusia merupakan pribadi yang unik dan istimewa, dan dorongan paling kuat dalam diri setiap orang adalah keinginan untuk membela sesuatu yang penting ini dari segala ancaman. Oleh karena itu,
Anda tidak bisa memperlakukan orang sebagai mesin, sebagai nomor, atau sebagai massa dan melakukan sesuatu yang buruk terhadap mereka. Semua upaya yang dilakukan untuk membuat manusia sekadar gerombolan tanpa nilai individual telah gagal. Nilai sebagai individu lebih kuat daripada kamp tentara dan penjara. Terbukti lebih kuat daripada bangsawan feodal yang berusaha menjadikan orang sebagai budak belian, dan terbukti lebih kuat daripada tentara Hitler dan yang mempersiapkan panggung untuk menciptakan negara orang bebas. Deklarasi kemerdekaan kita sesungguhnya juga merupakan deklarasi kemerdekaan bagi individu. Penting juga untuk dicatat bahwa deklarasi kemerdekaan kita menempatkan nilai sebenarnya dari seorang individu sebagai hadiah dari Tuhan. Kita memegang kebenaran ini sebagai sesuatu yang tidak perlu dibuktikan, bahwa sesama manusia dikaruniai oleh Sang Pencipta mereka hak-hak tertentu yang tidak dapat dirampas siapapun. Buku ini bukan buku tentang agama, tetapi akhirnya Anda tidak bisa memisahkan agama dan hubungan antar sesama manusia. Bila Anda tidak yakin dan ada pencipta yang telah mengaruniai kita hak-hak yang tidak dapat dirampas dan nilai yang sudah ada sejak lahir, Anda tidak bisa mempercayai orang dengan baik. Henry Kaiser berkata bahwa Anda secara otomatis akan mempraktikkan hubungan antar sesama manusia yang baik kalau Anda ingat bahwa setiap individu itu penting, karena setiap individu adalah anak Tuhan. Ini juga merupakan satu-satunya dasar yang benar bagi harga diri atau self-esteem. Orang yang menyadari bahwa mereka adalah sesuatu bukan karena apa yang sudah mereka lakukan atau seberapa baiknya mereka, tetapi karena rahmat Tuhan yang mengaruniakan kepada mereka nilai yang sudah ada sejak lahir. Telah mengembangkan harga diri yang sehat, orang yang tidak menyadari ini berusaha membuat dirinya penting dan dengan menghasilkan uang, memperoleh kekuasaan atau nama baik, atau dengan cara-cara lain yang mudah dilihat. Bukan saja mereka kita sebut egois bila kita menggunakan kata itu dalam arti negatif, tetapi keinginan kuat mereka yang terus-menerus untuk memperoleh harga diri juga merupakan penyebab sebagian besar masalah di dunia ini. 4 fakta kehidupan yang harus selalu Anda camkan. Yang pertama, kita semua egois dalam arti positif sebagaimana dipaparkan di atas, yaitu mementingkan diri. Yang kedua, kita lebih tertarik pada diri sendiri daripada apapun lainnya. Yang ketiga, setiap orang yang Anda jumpai ingin merasa dirinya penting dan mempunyai nilai. Yang keempat, setiap orang sangat mengharapkan persetujuan dari orang lain sehingga dia bisa menyetujui dirinya sendiri. Kita semua lapar ego, dan hanya bila ego ini terpuaskan setidaknya sebagian, barulah kita dapat melupakan diri sendiri, melepaskan perhatian kita terhadap diri sendiri dan memberi perhatian pada sesuatu yang lain. Hanya mereka yang sudah belajar menyukai diri sendiri yang bisa bermurah hati dan bersahabat dengan orang lain. Apa yang membuat orang hanya mementingkan diri sendiri dan egoistis? Kita biasa mengira bahwa kesulitan yang dihadapi orang-orang egoistis adalah bahwa mereka berpikir terlalu tinggi tentang diri mereka. Kita mengira bahwa andai kata mereka menghentikan penilaian mereka yang terlampau tinggi terhadap diri sendiri, mereka akan sembuh. Metode lama yang biasa dipakai mengikis kesombongan orang yang keras kepala dan sulit akur ini tidak pernah berhasil. Cara-cara lama hanya membuat orang yang egoistis semakin tidak ramah dan egonya semakin bertambah sensitif. Yang membuat cara ini tidak mempan sebenarnya sederhana. Kita sekarang tahu tanpa ragu-ragu bahwa orang yang hanya mementingkan diri sendiri atau egoistis itu sesungguhnya bukan karena harga dirinya berlebih, tetapi
justru karena kekurangan harga diri. Kalau Anda ramah terhadap diri sendiri, Anda ramah terhadap orang lain. Setelah orang mulai lebih menyukai diri sendiri, mereka akan lebih menyukai orang lain. Setelah mereka berhasil mengatasi ketidakpuasan mereka yang menyakitkan terhadap diri sendiri, mereka menjadi lebih sedikit mengkritik dan lebih toleran terhadap orang lain. Sama seperti lapar makanan. Lapar ego adalah sesuatu yang wajar dan dialami oleh semua orang. Dan makanan bagi ego berfungsi sama dengan makanan bagi tubuh, pemeliharaan diri. Tubuh memerlukan makanan agar tetap hidup. Ego atau kepribadian unik setiap orang memerlukan respek atau persetujuan dan perasaan puas karena telah mencapai sesuatu yang bermakna. Ego yang lapar adalah ego yang jahat. Menyamakan ego dengan perut sangat membantu menjelaskan mengapa orang memiliki tingkah laku tertentu. Orang yang makan 3 kali sehari tidak terlalu memikirkan perutnya. Tetapi, kalau orang yang tidak makan selama 1 atau 2 hari menjadi sangat lapar dan seluruh kepribadiannya berubah. Dia menjadi lebih kritis, tidak ada yang membuatnya senang, dan dia mudah membentak orang. Tidak ada gunanya memberitahu dia kalau persoalannya adalah bahwa dia terlalu terfokus pada perutnya dan bahwa dia harus melupakan perutnya. Cuma ada satu cara untuk menyembuhkannya, yaitu memenuhi tuntutan alamiahnya untuk bertahan hidup. Alam telah memberikan naluri dalam diri setiap makhluk dengan mengatakan, kamu dan kebutuhan dasarmu harus didahulukan. Dia harus makan sebelum dia sanggup memberi perhatian kepada hal-hal yang lain. Hal yang sama berlaku bagi orang yang egoistis. Untuk memperoleh kepribadian yang sehat, kodrat alamiahnya menuntut seporsi penerimaan diri dan persetujuan diri. Tidak ada gunanya memarahi orang yang egoistis dan mengatakan kepada mereka agar melupakan diri sendiri. Mereka tidak bisa melupakan diri sendiri sampai kelaparan ego mereka terpuaskan. Baru setelah itu mereka dapat melepaskan perhatian mereka dari diri sendiri dan memberikannya kepada pekerjaan, kepada orang lain, atau kepada apapun yang penting. Ketika harga diri sedang tinggi, orang mudah dan enak diajak berinteraksi. Mereka riang gembira, murah hati, toleran, dan bersedia mendengarkan pendapat orang lain. Mereka sudah memenuhi kebutuhan primer mereka dan sanggup memikirkan kebutuhan orang lain. Kepribadian mereka sendiri begitu kuat dan mantap sehingga mereka bersedia mengambil resiko. Mereka sanggup untuk menerima kenyataan bahwa kadang-kadang mereka berbuat salah dan bisa mengakuinya ketika mereka melakukan kesalahan. Mereka bisa dikritik dan diejek dan tidak terlalu khawatir karena hal-hal ini hanya menyebabkan kerusakan kecil dalam harga diri mereka dan mereka masih punya banyak. Kita tahu bahwa berurusan dengan orang yang berada di atas biasanya lebih mudah daripada dengan bawahannya. Ada cerita tentang seorang tamtama dalam Perang Dunia Pertama yang berteriak, "Matikan korek api, brengsek itu." Tapi dia terperangah dan merasa bersalah ketika mendapati bahwa orang yang dia semprot itu adalah Jenderal Blackjack Pershing. Ketika dia berusaha meminta maaf, Jenderal Pershing menepuk-nepuk punggungnya dan berkata, "Bergembiralah karena saya bukan seorang letnan 2. Bila Anda yakin akan harga diri Anda tak akan gusar karena urusan sepele yang bisa membuat marah orang yang masih merasa perlu untuk membesar-besarkan egonya." Ketika harga diri sedang turun, kesulitan mudah datang. Dan ketika harga diri sudah cukup rendah, apa saja bisa menjadi ancaman bagi orang itu. Bagi orang itu, pandangan kritis atau kata-kata kasar bisa dirasakan sebagai bencana. Orang sensitif yang melihat sindiran atau makna ganda dalam komentar yang paling tidak bersalah, sekalipun sedang mengalami harga diri yang rendah. Pembual, tukang pamer, dan orang yang suka bertengkar mempunyai masalah yang sama.
Untuk mengatasi kesulitan yang ditimbulkan oleh orang lain, hanya harga dirinya rendah. Untuk mengatasi kesulitan yang ditimbulkan oleh orang lain yang harga dirinya rendah, tolonglah mereka untuk lebih menyukai diri mereka. Ketika orang yang angkuh berusaha menurunkan wibawa Anda dapat memahami perilaku ini dengan mengingat dua hal. Pertama, dia merasa perlu sekali untuk meningkatkan penilaian tentang pentingnya diri sendiri dan berusaha melakukannya dengan merendahkan Anda. Kedua, dia takut. Harga dirinya sedemikian rendah sehingga bila Anda meremehkannya, Anda akan menghancurkannya sama sekali. Dan walaupun dia tidak yakin bahwa Anda akan menyerang harga dirinya, dia tidak sanggup menanggung risiko untuk menggunakan kesempatan itu. Satu-satunya strategi yang dapat digunakannya adalah merendahkan Anda sebelum Anda melihat siapa dia sebenarnya. Menghadapi orang seperti itu, jangan menambah persoalan dengan berusaha merendahkannya. Hindarilah kata-kata yang menyindir, menyakiti perasaan, memungkinkan terjadinya perdebatan. Kalau Anda menang, Anda cuma akan semakin menurunkan harga dirinya yang sudah rendah dan membuatnya lebih sulit diajak bicara dibanding sebelumnya. Sebaiknya, berilah makan egonya yang lapar. Ubahlah orang yang berangsang itu menjadi orang yang lemah lembut, maka dia tak akan marah-marah dan membentak Anda lagi. Taktik ini berlaku bagi semua orang, bukan hanya bagi orang-orang yang sulit. Siapapun akan lebih menyenangkan, lebih memahami, dan lebih kooperatif kalau Anda memberi makan ego mereka. Bukan dengan pujian berlebih-lebihan yang tidak tulus, tetapi dengan pujian yang tulus dan sungguh-sungguh. Carilah hal-hal yang baik dalam diri orang yang berhubungan dengan Anda, hal-hal yang membuat Anda bisa memujinya. Bentuklah kebiasaan memberikan paling sedikit 5 pujian tulus setiap hari, dan perhatikanlah bagaimana hubungan Anda dengan orang lain menjadi lebih lancar. Bantulah orang lain untuk lebih menyukai diri sendiri dan jangan berusaha melakukannya dengan sikap superior dan menggurui. Kalau Anda melakukannya dengan menganggap diri Anda lebih unggul, Anda hanya akan menimbulkan kebencian. Hukum pertama hubungan antar manusia adalah orang bertindak atau tidak bertindak, terutama untuk meningkatkan ego mereka. Ketika Anda berusaha meyakinkan seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu, dan Anda tidak berhasil melakukannya dengan logika dan penalaran, cobalah cara-cara dan alasan yang akan meningkatkan egonya. Berilah orang lain alasan pribadi untuk membantu Anda, artinya alasan yang benar-benar mengedepankan kepentingannya. Saya pernah berada di sebuah kota tempat diselenggarakannya sebuah konvensi nasional. Perkembangan bisnis yang tidak terduga mengharuskan saya bermalam. Tanpa reservasi, saya pergi ke hotel di mana saya sudah sering menginap. Ketika sedang berusaha menembus orang banyak di meja depan untuk memperoleh kamar, saya mendapat perhatian dari seorang petugas yang saya kenal. "Aduh, Pak Les," dia minta maaf. "Seharusnya Anda memberitahu kami kalau Anda mau datang. Saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk Anda dalam keadaan seperti ini." "Sepertinya kita menghadapi masalah," tukas saya. "Tetapi saya tahu bahwa kalau ada orang di kota ini yang bisa mencari solusi, orang itu adalah Anda. Kalau Anda tidak bisa mendapatkan kamar untuk saya, mungkin saya juga akan menyerah dan terpaksa tidur di taman." "Saya tidak tahu," katanya. "Tetapi tunggulah barang 30 menit dan saya akan melihat apakah saya bisa mengusahakannya." Hasilnya, dia ingat sebuah ruang tamu kecil untuk rapat tidak resmi yang dengan mudah dapat diubah menjadi kamar tidur dengan memasukkan tempat tidur cadangan.
saya mendapatkan ruangan itu, sedangkan dia memperoleh perasaan puas karena berhasil melakukan sesuatu yang bermakna dan egonya meningkat setelah membuktikan kepada kami berdua bahwa kalau orang bisa melakukannya, saya pun bisa. Bantulah orang lain untuk lebih menyukai diri mereka. Puaskanlah keinginan mereka yang kuat untuk memperoleh harga diri. Bab 3. Pentingnya membuat orang lain merasa penting. Setiap orang adalah jutawan dalam hubungan antar sesama manusia. Sungguh merupakan tragedi bahwa sangat banyak di antara kita yang menimbun kekayaan, namun pelit membagikannya, atau bahkan tidak sadar bahwa kita memilikinya. Anda mempunyai kemampuan untuk meningkatkan harga diri orang lain. Anda bisa membuat mereka lebih menyukai diri sendiri. Anda bisa membuat mereka merasa dihargai dan diterima. Cara tercepat untuk meningkatkan hubungan Anda dengan orang lain adalah mulai melepaskan kekayaan yang Anda miliki ini. Anda tidak akan kehilangan apa-apa, dan Anda tidak perlu takut kehabisan kekayaan itu. Jangan berusaha melakukan barter atau tawar-menawar dengan kekayaan Anda dalam hal hubungan dengan sesama. Jangan berusaha menggunakannya untuk menyuap orang agar memberi Anda apa yang Anda inginkan. Berikanlah tanpa pandang bulu dalam melakukannya. Anda tidak perlu khawatir apakah Anda akan memperoleh apa yang Anda inginkan dari orang lain. Percayalah bahwa harta yang Anda relakan untuk orang lain itu akan selalu kembali kepada Anda dengan berlipat ganda. Jangan melakukan kesalahan dengan menganggap bahwa karena seseorang sudah sukses atau terkenal, lalu tidak membutuhkan perasaan bahwa dirinya penting. Kebaikan, kesopanan, dan tata krama didasarkan pada keinginan kuat semua orang untuk merasa bahwa diri mereka bernilai. Kebaikan dan kesopanan merupakan cara untuk mengakui pentingnya orang lain. Kita semua perlu merasa bahwa diri kita penting. Kita perlu merasa bahwa orang lain menyadari dan mengakui pentingnya diri kita. Sebenarnya, yang kita perlukan adalah agar orang lain membantu kita merasa penting. Membantu kita menegaskan perasaan kita bahwa pribadi kita memang berharga. Perasaan kita tentang diri sendiri dalam batas tertentu merupakan pencerminan perasaan yang dimiliki orang lain terhadap kita. Tidak seorang pun dapat mempertahankan martabat dan nilai mereka kalau semua orang yang dijumpainya memperlakukannya seolah-olah dia tidak berharga. Ini menjelaskan mengapa hal-hal kecil yang seolah-olah merupakan tindakan yang tidak penting bisa berakibat luar biasa dalam bidang hubungan antar sesama manusia. Apakah Anda pernah mendengar alasan yang diberikan orang yang minta cerai? Dia atau suami saya senang sekali menceritakan kepada semua orang betapa bodohnya saya menggunakan uang. Atau dia, istri saya, terus-menerus mengatakan bahwa dia harus memberi makan kucing sebelum menghidangkan makanan untuk saya. Hal-hal seperti itu kelihatannya kecil, tetapi bila diulang-ulang, itu menegaskan kepada orang lain, ini membuktikan bahwa menurut saya kamu tidak sangat penting. Ingatlah, hanya diperlukan seperti api kecil untuk membuat ledakan. Dan hal-hal kecil yang Anda lakukan dan katakan dapat menghasilkan reaksi berantai. Anda harus mengakui orang lain. Dalam hubungan diplomatiknya dengan negara-negara lain, pemerintah berbicara tentang pengakuan yang diterima dari negara lain, atau memberikan pengakuan kepada mereka. Kita bisa menarik pelajaran dari hal ini dalam hubungan diplomatik kita dengan orang lain. Penyebab utama ketidakpuasan di antara para karyawan adalah 1. Lalai memberikan pengakuan atas saran. 2. Lalai mengatasi keluhan. 3. Lalai memberi dorongan. 4. Karyawan di depan yang lain. 5. Lalai meminta pendapat karyawan. 6. Lalai memberitahu kemajuan karyawan.
7. Pilih kasih. Perhatikanlah bahwa setiap hal berhubungan dengan kelalaian mengakui pentingnya karyawan. 4 cara untuk membuat orang lain merasa penting adalah: yang pertama, berpikirlah bahwa orang lain penting. Aturan pertama dan yang termudah untuk dilakukan adalah meyakinkan diri sendiri sekarang dan seterusnya bahwa orang lain itu penting. Lakukanlah ini, maka sikap Anda akan mengesankan orang lain. Bahkan ketika Anda tidak sedang berusaha memberi kesan, di samping itu, sikap demikian menghilangkan perlunya tipu muslihat dan membuat hubungan Anda dengan sesama lebih tulus. Anda tidak bisa membuat orang lain merasa penting dengan kehadiran Anda kalau di dalam hati Anda merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak berarti. Lagi pula, apa sih di bumi ini yang sama penting atau sama menariknya dengan manusia? 2. Perhatikanlah orang. Apakah Anda pernah memikirkan kenyataan bahwa Anda hanya memperhatikan hal-hal yang penting bagi Anda? Sebenarnya, Anda hanya melihat sebagian kecil dari apa yang ada di sekeliling Anda. Anda memilih untuk memperhatikan hal-hal yang penting saja. 5 orang yang sedang berjalan di jalan yang sama mungkin akan memperhatikan 5 hal yang berbeda, karena mereka tertarik pada hal-hal yang berbeda. Oleh karena itu, bila orang memperhatikan kita, berarti mereka menghargai kita. Dengan itu, mereka seakan-akan mengatakan bahwa mereka mengakui pentingnya diri kita dan memberi dukungan moral kepada kita. Kita menjadi lebih ramah, lebih kooperatif, dan benar-benar bekerja lebih keras. Dan jangan lupa bahwa ketika Anda membina hubungan dengan kelompok, berusahalah untuk mengakui setiap orang dalam kelompok itu. 3. Jangan bersaing dengan orang lain. Ini memerlukan disiplin karena Anda adalah manusia dan Anda mempunyai kebutuhan yang sama untuk merasa penting seperti yang dibutuhkan semua orang. Anda harus waspada agar hal ini tidak membuat Anda justru menuai hasil yang tidak Anda harapkan. Kebenaran dasarnya adalah semua orang perlu merasa penting dan merasakan bahwa orang lain menganggapnya begitu. Sifat ini pada dasarnya netral. Anda bisa menggunakannya untuk mendatangkan keuntungan atau kerugian bagi diri Anda. Sama seperti Anda bisa menggunakan pisau untuk mengoles roti dengan mentega atau memotong tenggorokan Anda. Godaan selalu ada ketika kita membina hubungan dengan orang lain untuk memberi kesan kepada mereka bahwa diri kita penting. Disadari atau tidak, kita ingin memberikan kesan yang lebih baik. Kalau seseorang memberitahu kita tentang prestasi hebat yang dihasilkannya, kita segera memikirkan sesuatu yang lebih hebat lagi. Kalau seseorang menceritakan kepada kita kisah yang bagus, langsung kita memikirkan kisah yang bisa mengunggulinya. Sering kita ingin sekali memberi kesan kepada orang lain betapa pentingnya kita, sampai kita mungkin membuat mereka merasa kecil, supaya kita tampak lebih besar. Ada satu aturan sederhana yang akan membantu Anda mengatasi kelemahan ini, yaitu kalau Anda ingin memberi kesan yang baik kepada orang lain, cara paling efektif adalah memberitahu mereka bahwa Anda terkesan oleh mereka. Nah, jadi ini penting sekali, harus diingat. Kalau Anda ingin memberi kesan yang baik kepada orang lain, cara paling efektif adalah memberitahu mereka bahwa Anda terkesan oleh mereka. Katakanlah kepada mereka bahwa mereka mengesankan Anda. Maka mereka akan berpendapat bahwa Anda adalah salah seorang yang paling cerdas dan paling rupawan yang pernah mereka jumpai. Bersainglah dengan mereka. Maka mereka dengan tegas akan meyakinkan Anda bahwa Anda adalah orang bodoh yang tidak tahu sepak terjang mereka. 4. Tahu kapan harus mengoreksi orang lain. Biasanya, bila kita mengoreksi atau membantah orang lain, kita tidak bermaksud menyelesaikan persoalan yang sebenarnya, tetapi biasanya hanya untuk meningkatkan pentingnya diri kita dengan mengorbankan orang lain. Bertanyalah kepada diri sendiri, apakah akan menghasilkan perbedaan nyata jika mereka benar atau salah?
Jangan berusaha memenangkan semua pertentangan kecil kalau tidak ada hal lain yang terlihat kecuali ego orang itu. Mengapa harus repot? Dampak negatif yang Anda ciptakan jauh lebih hebat dibanding kemenangan kecil bagi ego Anda. Bab 4. Mengendalikan tindakan dan sikap orang lain. Ingatkah Anda akan Svengali, ahli hipnotis yang mengendalikan tindakan dan tingkah laku orang dengan kekuatan misterius? Mungkin mengejutkan Anda bahwa setiap orang di antara kita dengan cara masing-masing mirip Svengali. Kita bukan ahli hipnotis, tetapi kita berlatih mengendalikan orang. Satu-satunya masalah adalah kita tidak tahu bahwa kita menggunakan kekuatan ini. Dan kita sering menggunakannya bukan untuk diri kita, tetapi justru untuk melawan diri kita sendiri. Setiap orang di antara kita terus-menerus mempengaruhi dan mengendalikan tindakan dan sikap orang-orang yang kita jumpai. Pilihan yang kita miliki adalah apakah kita akan menggunakannya untuk kebaikan atau kejahatan, untuk keuntungan kita atau kerugian kita. Barangkali mengejutkan bila Anda tahu bahwa dalam banyak keadaan di mana Anda diperlakukan secara tidak sopan, di mana seorang bertindak secara tidak pantas terhadap Anda, mungkin justru Anda sendirilah yang telah meminta perlakuan itu. Anda harus menggunakan sikap yang Anda inginkan untuk diperlihatkan oleh orang lain. Orang bereaksi dan merespon dengan cara yang sama dengan sikap dan tindakan yang dinyatakan orang lain. Anda akan memperoleh hasil yang menakjubkan ketika Anda mulai menerapkan teori ini. Semua orang ingin melakukan hal yang sesuai. Kita memerankan bagian kita dalam kehidupan sesuai dengan panggung yang dipersiapkan di depan kita. Ada keinginan kuat yang tidak disadari untuk bertindak berdasarkan pendapat orang lain tentang kita atau melupakannya. Dalam membina hubungan dengan orang lain, kita melihat sikap kita memantul kembali kepada kita dalam tingkah laku mereka, seolah-olah kita berdiri di depan cermin. Bila kita tersenyum, orang di cermin itu pun tersenyum. Bila kita mengerutkan dahi, mereka mengerutkan dahi. Dan bila kita berteriak, mereka berteriak kembali. Mengetahui hal ini, Anda bisa mengendalikan emosi orang lain hingga taraf yang mengagumkan. Jika Anda kebetulan berada dalam keadaan mudah marah yang kapan saja mungkin tidak dapat dikendalikan, rendahkanlah nada suara Anda dan berbicaralah dengan lemah lembut. Ini benar-benar akan membuat orang lain berbicara dengan lemah lembut juga. Dan mereka tidak bisa marah dan emosional selama mereka tetap mengambil nada suara rendah. Tapi kalau Anda menunggu sampai orang lain marah, cara itu tidak berlaku. Tetapi Anda bisa menghindarkan kemarahannya dengan menggunakan teknik ini. Antusiasme itu menular. Antusiasme lebih mudah menular dibanding flu. Demikian pula sikap acuh tak acuh dan tidak adanya antusiasme. Anda tidak akan meyakinkan sesuatu kepada orang lain sebelum Anda sendiri mempercayainya. Percaya diri membiakkan percaya diri. Sama seperti Anda bisa membuat orang lain merasa antusias dengan antusiasme Anda. Anda bisa membuat orang lain percaya pada Anda bila Anda bertindak dengan penuh keyakinan. Suatu kenyataan yang menyedihkan tetapi benar ialah bahwa banyak orang dengan kemampuan biasa-biasa saja ternyata bisa jauh lebih maju dibanding orang-orang yang mempunyai bakat luar biasa, karena mereka tahu cara bertindak dengan penuh keyakinan. Semua pemimpin besar mengetahuinya. Napoleon sebagai contoh, dengan berani keluar menemui pasukan Prancis ketika mereka diutus untuk menangkapnya setelah pengasingannya yang pertama. Dengan bertindak disertai keyakinan tinggi, seolah-olah dia mengharapkan pasukan itu menunggu komando darinya. Para prajurit berbaris kembali di belakangnya. John D. Rockefeller menggunakan teknik yang sama. Ketika seorang kreditor mengatakan bahwa dia menginginkan tagihannya dibayar, Rockefeller meraih buku ceknya dengan senyuman. Mana yang lebih Anda sukai? Dia bertanya, tunai atau saham Standard Oil?
Dia tampak begitu tenang dan penuh keyakinan, sehingga hampir semua memilih saham dan tidak ada yang pernah menyesalinya. Kalau Anda yakin terhadap diri sendiri dan bertindak seolah-olah Anda yakin terhadap diri sendiri, orang lain akan yakin terhadap Anda. Masukkanlah daya pesona dalam kepribadian Anda. Keyakinan mempunyai cara untuk memperlihatkan dirinya dengan cara yang tidak disadari. Walaupun mungkin kita tidak pernah menganalisis mengapa kita mempunyai keyakinan terhadap orang tertentu, secara bawah sadar kita semua menilai orang lain dengan tanda-tanda dan petunjuk-petunjuk berikut ini. 1. Perhatikanlah cara berjalan Anda. Tindakan fisik Anda menyatakan sikap mental Anda. Kalau Anda melihat orang berjalan dengan pundak terkulai, Anda berpikir bahwa beban mereka terlalu berat untuk dipikul. Mereka seolah-olah sedang memikul beban berat sehingga menyebabkan kehilangan semangat dan keputusasaan. Kalau sesuatu membebani jiwa seseorang, biasanya hal itu membebani tubuh mereka dan mereka kehilangan semangat. Melihat seseorang berjalan dengan kepala dan mata mengarah ke bawah berarti Anda sedang melihat orang yang pesimistis. Orang yang penakut berjalan dengan langkah tidak pasti dan ragu-ragu, seolah-olah mereka takut berjalan. Orang yang memiliki keyakinan melangkah dengan berani, pundak mereka ditarik ke belakang, mata mereka memandang dengan penuh harapan ke arah tujuan yang mereka yakin dan dapat tercapai. 2. Jabat tangan Anda yang menatap dan akrab. Memberitahu orang lain jauh lebih banyak daripada yang Anda duga tentang perasaan Anda terhadap diri sendiri. Seseorang dengan jabat tangan lemas dan lunglai biasanya memiliki rasa percaya diri rendah. Peremas tulang cenderung mengimbangi kurangnya harga diri. Jabat tangan yang mantap dengan sedikit remasan mengatakan, saya menggenggam erat segala sesuatu dan menunjukkan rasa percaya diri. 3. Tenangkanlah nada suara Anda. Kita lebih banyak mengekspresikan diri melalui suara kita daripada dengan cara lain. Suara merupakan cara komunikasi yang paling canggih. Suara Anda tidak hanya mengkomunikasikan ide, tetapi juga menunjukkan perasaan Anda terhadap diri sendiri. Dengarkanlah suara Anda. Apakah suara Anda mengekspresikan keadaan tanpa pengharapan ataukah keberanian? Apakah Anda mempunyai kebiasaan mengeluh? Apakah Anda berbicara dengan jelas dan penuh keyakinan atau bergumam? 4. Gunakanlah tombol ajaib senyuman. Senyuman yang sejati dan tulus membangkitkan keramahan dalam diri orang lain. Jangan berusaha tersenyum hanya sebagai ekspresi wajah, tetapi tersenyumlah dari dalam hati. Semua orang dikaruniai senyuman yang indah, tinggal bagaimana melepaskannya. Kalau Anda tidak menggunakan senyuman Anda bagaikan orang yang mempunyai uang jutaan dolar di bank tetapi tidak mempunyai buku cek atau kartu ATM untuk mengambil uang itu. Satu-satunya cara untuk membuat orang lebih baik adalah dengan mengikuti nasihat Winston Churchill. Saya sudah menemukan bahwa cara terbaik agar orang lain memperoleh kebajikan adalah menanamkannya dalam diri mereka. Anda dapat menanamkannya dengan lebih dulu bersikap baik pada mereka. Buatlah orang lain mengetahui bahwa Anda merasa mereka bisa dipercaya. Maka mereka akan bisa dipercaya. Orang yang berusaha membuat orang lain lebih baik dengan mempermalukan, mengancam, atau menasihati mengenai apa yang seharusnya mereka lakukan jarang berhasil. Dan seringkali mereka memperburuk keadaan. Tidak seorang pun yang benar-benar baik atau buruk. Kita semua mempunyai sisi yang berbeda dari kepribadian kita. Sisi yang kita tampilkan merupakan sisi yang dikembangkan oleh orang lain di dalam diri kita. Gunakanlah komunikasi dan psikologi untuk memunculkan sisi baik dan murah hati dalam diri orang lain. Mulai hari ini, kembangkanlah sikap dan cara yang antusias dan penuh keyakinan.
Berbicaralah dengan jelas. Perhatikanlah postur tubuh Anda. Tegakkanlah kepala Anda. Berjalan dengan langkah penuh keyakinan seolah-olah Anda harus pergi ke sebuah tempat penting. Bab 5. Menciptakan kesan yang baik. Cara kita mendekati orang lain, kata-kata dan tindakan pertama kita hampir selalu menentukan nada seluruh perjumpaan. Anda amat bisa menentukan tindakan dan sikap orang lain kalau Anda ingat untuk memulai percakapan dengan nada yang sama dengan nada yang Anda inginkan ketika mengakhiri pembicaraan. Kalau Anda sedang membicarakan bisnis, mulailah dengan nada bisnis. Kalau Anda menginginkan suasana informal, mulailah dengan cara informal. Orang lain akan menyesuaikan diri dengan keadaan. Mereka akan memainkan peran mereka dalam suasana panggung yang Anda ciptakan. Setiap kali Anda membina hubungan dengan orang lain, Anda menata panggung. Kalau Anda menata panggung untuk komedi, jangan berbicara serius. Kalau Anda menata panggung untuk tragedi, jangan mengharapkan orang lain tertawa. Tak seperti yang kuharapkan. Kita berkata tentang rapat atau wawancara yang tidak berlangsung sesuai keinginan kita. Hampir selalu, bila terjadi, ini disebabkan karena kita memberi kesan pertama yang jelek. Sebelum Anda melakukan pembicaraan apapun, tanyakanlah kepada diri sendiri. Apa sebenarnya yang saya inginkan dari pembicaraan ini? Suasana hati apa yang harus muncul? Kemudian ciptakanlah nada yang akan menata panggung itu. Kita bisa mengatur tindakan dan sikap orang lain dengan mengingat bahwa kesan pertama yang kita berikan cenderung menjadi kesan abadi. Anda lebih bertanggung jawab atas perasaan Anda dibanding orang lain. Banyak orang mengkhawatirkan apa yang dipikirkan orang lain tentang mereka. Dunia membentuk pendapatnya tentang kita, terutama dari pendapat kita tentang diri sendiri. Kalau Anda tidak diterima sebaik yang Anda inginkan, mungkin Anda harus menyalahkan diri sendiri. Bertindaklah seolah-olah Anda orang yang tidak berarti, maka dunia akan menerima Anda seperti itu. Bertindaklah seolah-olah Anda adalah orang penting, maka dunia tidak punya pilihan lain kecuali memperlakukan Anda sebagai orang penting. Jangan mengenakan kedok. Secara bawah sadar, kita semua lebih pandai daripada yang kita sadari. Pikiran sadar mungkin tidak cukup pandai untuk menganalisis dan melihat melalui kedok yang dikenakan orang. Tetapi, bawah sadar kita cukup pandai dan bawah sadar kita mengatakan bahwa orang yang berpura-pura tidak sungguh-sungguh memikirkan diri mereka. Anda juga dinilai dengan nilai yang Anda taruh pada hal-hal lain. Pekerjaan Anda, pendapat Anda, dan persaingan Anda. Alkitab mengatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Itu merupakan pelajaran yang baik bagi hubungan dengan sesama. Setiap kali kita menghakimi sesuatu, kita memberi tanda kepada orang lain untuk menghakimi kita. Nilai apa yang Anda taruh pada pekerjaan Anda, pada perusahaan Anda? Ketika seorang bertanya kepada Anda di mana Anda bekerja, apakah Anda menjawab dengan setengah minta maaf? Saya bekerja di bank rakyat. Seolah-olah Anda malu dengan kenyataan itu. Atau apakah Anda mengatakan dengan bangga, saya bekerja di bank terbaik di daerah ini? Orang lain akan lebih memikirkan Anda kalau Anda memberikan jawaban kedua. Kalau Anda memberi kesan bahwa majikan Anda atau apa saja yang berkaitan dengan Anda tidak istimewa, orang lain berpikir bahwa Anda juga tidak istimewa. Jangan mengkritik pesaing. Jangan mengkritik orang lain atau produk mereka kalau Anda ingin memberi kesan yang baik. Sebaliknya, pujilah produk Anda sendiri, bukan saja orang tidak menyukai pembicaraan negatif, tetapi dengan mengkritik Anda menyiapkan panggung negatif. Kalau Anda menjual, Anda sudah menciptakan suasana hati negatif dan akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan prospek yang berkata ya. Taruhlah orang lain dalam suasana hati yang baik dengan menciptakan suasana positif dan setuju.
Satu aturan yang baik adalah membuat orang lain mengatakan ya atas pertanyaan pendahuluan. Wah, warnanya indah sekali ya. Atau wah, hasil karyanya halus banget ya. Setelah seseorang mengatakan ya beberapa kali terhadap pertanyaan-pertanyaan pendahuluan Anda, akan lebih mudah bagi mereka untuk mengatakan ya terhadap pertanyaan besar Anda. Tetapi, pertanyaan ya kadang-kadang bisa negatif. Hari ini panas sekali ya? Atau dunia ini sedang kacau ya? Memberi suasana hati negatif dengan jawaban ya. Orang yang pesimistis dan muram biasanya berhati-hati dan ragu-ragu. Orang yang periang dan optimis membeli produk dan ide, mereka lebih murah hati, lebih bersedia mengembangkan diri dan menggunakan kesempatan. Jangan mengajukan pertanyaan atau memberi instruksi yang mengandung arti bahwa Anda mengharapkan kesulitan. Ajukanlah pertanyaan yang memancing jawaban. Saya yakin Anda menyukai ini, bukan? Daripada, apakah Anda menyukai ini? Anggukkanlah kepala Anda dengan sikap setuju saat Anda mengajukan pertanyaan. Tindakan Anda pasti akan mempengaruhi pendapat dan tindakan orang lain. Nah, ini yang paling penting. Anggaplah dengan santai bahwa orang lain akan melakukan apa yang Anda inginkan. Perdengarkanlah nada dasar untuk keseluruhan tema ketika Anda memulai. Jangan berusaha terlalu keras untuk membuat mereka terkesan pada Anda. Biarkan orang lain tahu bahwa mereka meninggalkan kesan yang baik kepada Anda. Bab 6. Menarik orang dengan penerimaan, persetujuan, dan apresiasi. Apa rahasia kepribadian yang menarik? Kita semua mengetahui orang-orang yang secara alamiah tampak menarik teman dan pelanggan. Orang-orang ini menggunakan formula triple A atau triple A untuk memberi makan 3 kelaparan dasar semua orang. Yang pertama, acceptance atau penerimaan. Penting sekali bahwa Anda menerima orang lain apa adanya. Biarkanlah mereka menjadi diri mereka sendiri. Jangan menuntut orang lain untuk sempurna atau berubah menjadi sebagai syarat agar Anda menyukai mereka. Jangan membuat jaket moral dan mengharapkan orang lain mengenakannya guna memperoleh penerimaan Anda. Orang yang kritis atau suka mencari-cari kesalahan orang, yang selalu melihat kekurangan orang lain dan biasanya pandai menyarankan perbaikan, tidak akan pernah dikerumuni oleh orang-orang yang berharap menjadi teman dekat. Mereka yang dapat menerima dan menyukai orang lain serta menerima mereka apa adanya mempunyai pengaruh terbesar untuk mengubah tingkah laku orang lain menjadi lebih baik. Tidak seorang pun mempunyai kekuatan untuk memperbaiki orang lain, tetapi dengan menyukai mereka apa adanya, Anda memberi mereka kekuatan untuk mengubah diri sendiri. Yang kedua, approval atau persetujuan. Ini melampaui penerimaan, yang agak negatif bila dibandingkan. Kita menerima orang lain bahwa walaupun mereka bersalah dan kita masih mau bersahabat dengan mereka, persetujuan memberi arti yang lebih positif karena ia lebih dari sekedar menoleransi kesalahan dan menemukan sesuatu yang bisa kita sukai. Anda selalu dapat menemukan sesuatu yang bisa disetujui dalam diri orang lain. Mungkin sesuatu yang kecil atau tidak penting, tetapi beritahukanlah kepada mereka bahwa Anda menyetujui itu. Maka jumlah hal-hal yang dengan tulus Anda setujui akan bertambah. Ketika orang lain mulai merasakan persetujuan Anda, mereka akan mulai mengubah tingkah laku mereka sehingga mereka akan memperoleh persetujuan untuk hal-hal yang lain. Temukanlah kebaikan-kebaikan mereka. Pujilah dan perhatikanlah wajah mereka yang berseri-seri. 3. Apresiasi. Kata mengapresiasi berarti meningkatkan nilai. Berhenti dan merenungkanlah betapa berharganya orang lain bagi Anda, istri, suami, anak, atasan, karyawan, maupun pelanggan Anda. Camkanlah nilai mereka dalam benak Anda.
Kemudian carilah cara untuk memberitahu mereka bahwa Anda sangat menghargai mereka. Inilah beberapa cara untuk menunjukkan apresiasi Anda. Yang pertama, jangan biarkan orang lain menunggu. Yang kedua, kalau ada orang yang tidak bisa segera Anda temui, sambut dulu kehadiran mereka, lalu beritahulah mereka bahwa Anda akan menemani mereka sesegera mungkin. 3. Ucapkan terima kasih. 4. Perlakukanlah orang secara khusus. Hal terakhir ini diberi komentar tambahan, tidak ada yang lebih merendahkan ego daripada menerima perlakuan rutin. Kita semua ingin diakui sebagai orang yang memiliki nilai unik, dan akhirnya ambillah pelajaran dari bunga, karena membutuhkan lebah untuk penyerbukan. Bunga mengeluarkan beberapa tetes madu untuk menarik dan memberi makan lebah. Orang dengan kepribadian menarik memberi makanan untuk memenuhi kelaparan dasar orang. Mulailah menggunakan formula triple A untuk menarik orang. Bab 7. Belajar berkomunikasi secara efektif. Satu hal yang sama-sama dimiliki oleh semua orang sukses adalah keterampilan menggunakan kata-kata. Kekuasaan dan keterampilan olah kata saling berhubungan erat sehingga Anda dengan aman bisa mengharapkan untuk meningkatkan perolehan kekuasaan Anda dengan meningkatkan kekuatan kata-kata Anda. Kebahagiaan juga sangat tergantung pada kemampuan kita untuk mengekspresikan ide, keinginan, harapan, atau kekecewaan. Banyak orang tidak bahagia karena mereka tidak bisa mengekspresikan diri mereka dan hanya memendam ide dan perasaan mereka dalam hati. Banyak orang yang terhambat kalau mereka tidak tahu cara memulai pembicaraan, terutama dengan orang yang belum dikenal. Mereka punya banyak ide menarik yang siap dialirkan. Kalau saja mereka tahu cara membuka keran. William James mengatakan, sesuatu dengan tepat sekali ketika dia menjelaskan penyebab begitu banyak orang merasa sulit menjadi yang pandai bicara. Mereka takut mengatakan sesuatu yang terlalu sepele dan terlalu jelas, atau sesuatu yang tidak tulus, atau dalam hal tertentu tidak cocok dengan keadaan. Berhentilah berusaha menjadi sempurna. Tidak ada orang yang mempesona setiap saat. Obrolan tidak harus berupa pembicaraan cerdas. Semua orang biasa-biasa saja. Semua orang terlibat dalam obrolan yang tidak berisi sesuatu yang cerdas atau penting. Obrolan diperlukan untuk membuat roda percakapan berputar. Menyadari hal ini dan tidak takut mengatakan hal-hal yang dangkal atau basa-basi memungkinkan Anda memulai pembicaraan, termasuk dengan orang yang sama sekali belum Anda kenal. Anda mungkin terkejut mendapati bahwa Anda sedang mengatakan sesuatu yang cerdas dan menarik karena Anda tidak berusaha melakukannya. Panaskanlah pokok pembicaraan Anda. Mulai pembicaraan perlu periode pemanasan. Jangan mengharapkan pembicaraan sudah dengan sendirinya hangat sejak awal. Obrolan ringan bukan saja dapat mengawali pembicaraan Anda, tetapi juga dapat digunakan untuk mempersiapkan orang lain. Buatlah orang berbicara tentang diri mereka. Setelah Anda berkenalan dengan seseorang dan tidak bisa memikirkan sesuatu untuk dikatakan, cobalah melakukan pemanasan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti, Anda berasal dari mana? Bagaimana pendapat Anda tentang cuaca hari ini? Apakah Anda sudah berkeluarga? Apa bisnis Anda? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat orang lain berbicara tentang diri mereka dan merupakan pembuka yang ampuh. Mereka memulai berbicara ketika mereka merasakan bahwa Anda memperhatikan mereka. Anda tidak perlu mencari topik yang menarik bagi Anda berdua. Mulailah dengan satu topik yang mereka kuasai, yaitu diri mereka sendiri. Seni menjadi orang yang pandai mengobrol dengan orang lain tidak terlalu tergantung pada penemuan banyak hal cerdas yang akan dikatakan.
atau pengalaman gagah berani yang dapat Anda ceritakan, tetapi pada kemampuan untuk memberi kesempatan kepada orang lain dan membuat mereka berbicara. Jika Anda dapat mendorong orang lain untuk berbicara, Anda akan memperoleh reputasi sebagai orang yang pandai mengobrol dengan orang lain. Jika Anda dapat membuat orang lain terus berbicara, tidak ada cara yang lebih baik untuk membuatnya terbuka terhadap Anda dan ide-ide Anda. Ajukanlah pertanyaan yang membangkitkan minat orang lain. Buatlah percakapan mengarah pada minat orang lain dengan mengajukan pertanyaan mengapa, di mana, dan bagaimana. Kalau seorang berkata, "Saya mempunyai tempat tinggal kecil seluas 2 hektar di daerah asal saya di Indiana," Anda jangan langsung mengatakan, "Saya punya 50 hektar di Texas." Tetapi bertanyalah, "Di mana di Indiana? Sudah berapa lama Anda memilikinya?" Pertanyaan ini dan pertanyaan-pertanyaan lain seperti itu akan menambah reputasi Anda sebagai salah seorang paling menarik yang pernah dikenal oleh teman Anda. Ada dosa mematikan dalam hubungan antar manusia yang harus Anda hindari. Manusia sejak lahir mempunyai pembawaan mementingkan diri sendiri. Mereka pertama, terakhir, dan selalu memperhatikan diri sendiri. Perlihatkanlah bahwa Anda memperhatikan orang lain, maka orang lain akan serta-merta memperhatikan Anda. Jangan seperti penulis sandiwara yang setelah berbicara tentang diri sendiri dan hasil karyanya selama lebih dari 2 jam, berpaling kepada temannya dan berkata, "Sudah cukup tentang saya, mari kita berbicara tentang Anda. Bagaimana pendapat Anda tentang sandiwara saya?" Anda manusia juga. Wajar bila Anda tergoda untuk berbicara tentang diri sendiri. Anda ingin bersinar, Anda ingin mengesankan orang lain, tetapi Anda akan mendapat nilai yang jauh lebih tinggi dalam penilaian orang lain kalau Anda mengalihkan pembicaraan pada mereka dan bukan kepada diri Anda. Orang lain akan mempunyai pendapat yang jauh lebih tinggi tentang Anda. Bertanyalah kepada diri sendiri, apa yang saya inginkan dari keadaan ini? Apakah Anda ingin meningkatkan ego Anda sendiri? Ataukah Anda menginginkan persetujuan, bisnis, izin, atau niat baik orang lain? Kalau Anda hanya ingin memuaskan ego, berbicaralah hanya tentang diri sendiri. Tetapi jangan berharap akan memperoleh sesuatu yang orang lain Tetapi jangan berharap akan memperoleh sesuatu yang lain dari pembicaraan itu. Pembicara publik berbicara tentang diri mereka, tetapi orang-orang ini diminta untuk melakukannya dan audiens mendengarkan mereka atas kemauan sendiri, tidak dipaksa. Kecuali Anda sudah menyewa ruang pertemuan dan memasang iklan sebelumnya. Pendengar Anda tidak akan tahu bahwa mereka akan dipaksa mendengarkan perbuatan Anda yang gagah berani. Bicaralah tentang diri sendiri bila Anda diundang dan diminta. Kalau orang lain tertarik, mereka akan meminta. Maka berbicaralah sedikit tentang diri Anda dan jangan berlebih-lebihan. Jawablah pertanyaan, kemudian arahkanlah lampu sorot kembali ke mereka. Gunakanlah teknik saya juga. Kesempatan lain yang tepat untuk memuaskan diri Anda ke dalam percakapan adalah ketika Anda bisa mengatakan sesuatu kepada orang lain tentang diri Anda yang berhubungan dengan apa yang baru mereka katakan, atau yang akan membentuk ikatan di antara Anda berdua. Kalau seseorang berkata, "Saya dibesarkan di daerah pertanian," dan Anda mengatakan, "Saya juga," dan menceritakan sedikit pengalaman Anda, itu akan membuatnya merasa lebih penting. Alasan memasukkan diri Anda ke dalam percakapan dengan cara mengaitkan diri Anda dengannya adalah bahwa hal itu menyenangkan orang lain. Dengan melakukannya, Anda mengatakan, "Saya sependapat dengan Anda. Saya menyukainya juga. Saya sendiri percaya hal itu." Apa saja tentang Anda atau masa lalu Anda yang sama dengan orang lain akan membuat mereka menyukai Anda. Kita menyukai orang yang sependapat dengan kita dan tidak menyukai orang yang berbeda pendapat.
Orang-orang yang tidak sependapat merupakan ancaman potensial bagi harga diri kita. Ketika Anda sependapat, Anda membantu orang lain menyukai dirinya. Meskipun ada hal-hal yang membuat Anda tidak sependapat, selalu carilah hal-hal yang Anda bisa sependapat. Setelah Anda membentuk dasar, betapapun kecilnya, dimanapun Anda bisa sependapat, akan jauh lebih mudah membicarakan hal-hal yang Anda tidak sependapat. Gunakanlah pembicaraan yang menyenangkan. Orang yang mempunyai kebiasaan berbicara secara pesimistis, yang selalu menceritakan persoalan pribadinya, tidak akan memenangkan kontes popularitas. Kalau Anda mempunyai persoalan pribadi, pergilah ke pendeta Anda, seorang konselor, atau teman yang dapat dipercaya. Jangan menyebarluaskan kesulitan di depan umum. Jangan berbicara terus tentang penyakit dan operasi Anda. Menuturkan penderitaan Anda tidak menjadikan Anda seorang pahlawan, tetapi membuat Anda membosankan. Duduklah dengan tenang dan tulislah surat kepada diri sendiri. Kalau Anda mempunyai sesuatu di dada Anda yang perlu dilepaskan, cobalah menulis surat kepada diri sendiri. Tulislah apa yang sebenarnya Anda rasakan. Jangan ditahan-tahan. Tulislah secara mendetail bagaimana Anda telah diperlakukan dengan kejam, bagaimana tidak adilnya hidup ini. Kemudian setelah selesai, bakarlah surat itu. Tujuannya adalah memberi Anda penyaluran dan Anda akan merasa lega. Itu akan mengalirkan emosi Anda dan mengurangi kebutuhan yang kuat untuk menceritakan kepada orang lain. Kadang-kadang Anda mungkin perlu mengulanginya atau melakukannya 3 kali, tetapi setelah itu Anda akan merasa bahwa Anda tidak ingin memikirkannya lagi, apalagi membicarakannya. Lawanlah godaan untuk mengusik dan menyindir. Sebagian besar dari kita mengusik orang lain karena kita berpikir bahwa mereka akan menyukainya. Suami mengusik istri mereka dan sebaliknya di depan umum dengan anggapan yang keliru bahwa itu merupakan cara cerdik untuk memperlihatkan kasih sayang. Kita mengucapkan kata-kata menyindir sambil berharap orang lain akan mengakui kecerdikan kita, melihat kelucuannya, dan tidak tersinggung. Kata-kata usil dan menyindir diarahkan pada harga diri orang lain. Dan apapun yang mengancam harga diri adalah urusan berbahaya. Sekalipun dilakukan dengan bercanda, kalau orang lain sudah cukup lama mengenal Anda, cukup menyukai Anda, dan Anda tidak keterlaluan, Anda mungkin akan dapat melakukannya dengan aman. Tetapi, kemungkinan sebaliknya sangat besar, sehingga jauh lebih aman untuk tidak mencobanya. Mulailah menggunakan metode-metode ini hari ini juga untuk meningkatkan keahlian komunikasi Anda. Berlatihlah dengan orang yang belum Anda kenal. Lakukanlah terus setiap hari sampai menjadi kebiasaan. Bab 8. Mendengarkan. Oliver Wendell Holmes menulis, mampu mendengarkan orang lain dengan sikap simpatik dan penuh pengertian mungkin merupakan mekanisme paling efektif di dunia untuk memiliki hubungan baik dengan orang lain dan menjalin persahabatan yang abadi. Anda bertemu dengan seseorang, dan setelah berpisah, Anda merasa bahwa segala sesuatunya tidak berjalan sesuai dengan keinginan Anda. Anda bertanya, apa yang harus saya katakan untuk membuatnya lebih ramah, lebih bersedia menerima ide saya? Herannya, jawabannya barangkali tidak ada. Anda tidak berhasil, bukan karena sesuatu yang Anda katakan atau tidak Anda katakan, tetapi karena Anda tidak mendengarkan dengan baik. Mendengarkan membuat Anda pandai. Sebagian besar dari kita ingin agar orang lain berpendapat bahwa kita cerdas dan pandai. Satu cara ampuh untuk meyakinkan orang tentang itu adalah mendengarkan dan memperhatikan apa yang mereka katakan. Kenyataan bahwa Anda memberi tempat cukup penting untuk mendengarkan apa yang mereka katakan dengan penuh perhatian meyakinkan mereka bahwa Anda adalah orang yang sangat cerdas. Bayangkanlah teman-teman dan kenalan Anda. Siapa yang mempunyai reputasi
sebagai orang yang bijaksana dan pandai? Apakah orang yang selalu siap dengan jawaban bahkan sebelum dia mendengar pertanyaannya? Atau apakah orang yang selalu menyela untuk memberi komentar sebelum orang lain selesai berbicara? Ataukah orang yang banyak mendengarkan? Nah, orang akan mengatakan kepada Anda apa yang mereka inginkan kalau Anda bersedia mendengarkan. Anda tidak bisa memukul di tempat gelap. Pembuat mobil terus berdeteksi apa yang diinginkan oleh masyarakat sebelum mereka mendesain mobil. Dan Anda harus merespon bola yang dilemparkan kepada Anda dengan benar. Anda harus terus-menerus memberi respon yang tepat. Hubungan manusia yang baik merupakan komunikasi dua arah, memberi dan menerima. Tindakan dan respons. Jika Anda tidak tahu apa yang diinginkan orang lain, bagaimana mereka merasakan suatu keadaan, apa kebutuhan khusus mereka, Anda tidak bisa berkomunikasi dengan mereka. Dan kalau Anda tidak bisa berkomunikasi dengan mereka, Anda tidak bisa menggerakkan mereka. Terlalu banyak bicara membuka rahasia Anda. Kadang-kadang ada situasi di mana kita sebaliknya tidak mengungkapkan maksud kita terlalu dini atau di mana kita perlu mengetahui pendapat orang lain. Strategi terbaik adalah pertama-tama mengetahui apa yang diketahui orang lain, apa yang akan mereka terima sebelum Anda mengungkapkan maksud Anda. Sama seperti kita bisa menentukan pendapat orang lain dengan mendengarkan mereka. Kalau kita terlalu banyak bicara, berarti kita akan membuka pendapat kita. Orang-orang sukses mendorong orang lain berbicara dan terus berbicara sementara mereka tetap menutup mulut mereka. Kalau Anda bisa membuat orang lain cukup banyak berbicara, mereka tidak bisa menyembunyikan perasaan atau maksud mereka yang sebenarnya. Mereka mungkin berusaha, tetapi pada umumnya mereka akan membuka rahasia mereka. Jadi kalau Anda tidak ingin orang lain mengetahui apa yang sebenarnya terdapat dalam pikiran Anda, tutuplah mulut Anda dan dengarkan. Orang lain akan mempelajari Anda kalau Anda terus berbicara cukup lama. Mendengarkan membantu mengatasi fokus berlebihan terhadap diri sendiri. Dengarkanlah baik-baik apa yang ingin dikatakan oleh orang lain. Perhatikanlah dengan cermat nada suara dan perubahan kata-kata mereka. Alihkanlah pusat perhatian dari diri Anda. Kalau seluruh perhatian Anda tertuju kepada orang lain, apa yang mereka katakan, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, Anda tidak akan merasa canggung. Kalau Anda terlalu berfokus pada diri sendiri, Anda tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain secara efektif. Dan kalau seluruh fokus Anda tertuju pada diri sendiri, Anda tidak bisa membina hubungan dengan dunia di sekitar Anda. Tidak salah menganggap diri sendiri tinggi, tetapi tidak ada gunanya terus-menerus memperhatikan diri sendiri. Jangan berusaha terlalu keras. William James mengatakan bahwa penyebab sebagian besar pembicaraan yang membosankan adalah orang tidak santai. Padahal, sikap santai itulah yang justru akan meningkatkan kemungkinan untuk mengatakan sesuatu yang benar-benar sesuai. Anda harus mengetahui apa yang diinginkan orang, apa yang mereka butuhkan, dan siapa diri mereka, supaya Anda dapat berkomunikasi dengan mereka secara efektif. Anda harus mendengarkan dengan seksama, simpatik, dan sabar. Salah satu pujian tertinggi yang bisa Anda berikan adalah mendengarkan seseorang. Anda meningkatkan harga diri mereka karena semua orang merasa bahwa mereka mempunyai sesuatu yang layak dikatakan. Salah satu tindakan paling merendahkan ego orang lain yang dapat Anda lakukan adalah mengabaikan mereka sebelum mendengar apa yang ingin mereka katakan. Orang senang mendapat perhatian. Praktikkanlah seni mendengarkan. 1. Pandanglah orang yang sedang berbicara. Orang yang layak didengarkan juga layak untuk dilihat. Dan itu juga akan membantu Anda berkonsentrasi pada apa yang dikatakannya.
2. Tunjukkanlah minat yang mendalam. Kalau Anda setuju, anggukkanlah kepala Anda. Kalau mereka menceritakan sebuah kisah, tersenyumlah. Bereaksilah terhadap suasana hati mereka. 3. Condongkanlah badan Anda ke arah orang itu. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana Anda cenderung mencondongkan badan ke arah pembicara yang menarik dan menjauhkan badan dari orang yang membosankan? 4. Ajukanlah pertanyaan. Ini akan memberi tahu orang yang sedang berbicara bahwa Anda masih mendengarkan. 5. Jangan menyela. Sebaliknya, mintalah orang lain berbicara lebih banyak. Orang akan merasa sangat tersanjung kalau Anda membiarkannya menyelesaikan pembicaraannya tanpa interupsi. Tetapi, mereka benar-benar merasa tersanjung ketika Anda membuatnya berbicara lebih lama. Dengan keberatankah Anda menjelaskan hal terakhir itu secara lebih terperinci? 6. Tetaplah pada topik si pembicara. Jangan mengubah topik, tidak peduli betapa inginnya Anda membicarakan topik tertentu. 7. Gunakanlah kata-kata dari pembicara untuk menyampaikan maksud Anda. Ulangilah beberapa hal yang dibicarakan. Ini tidak saja membuktikan bahwa Anda sudah mendengarkan, tetapi juga memungkinkan Anda menyampaikan ide Anda sendiri tanpa pertentangan. Awalilah kata-kata Anda dengan seperti yang Anda katakan, bla 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 bla. Bab 9. Membuat orang sependapat. Setiap hari muncul berbagai keadaan di mana kita perlu meyakinkan orang lain untuk menerima pandangan kita. Perbedaan pendapat muncul dengan teman, anak, atasan, karyawan, pelanggan, tetangga, sahabat, atau musuh kita. Respons alamiahnya adalah berdebat. Kita harus belajar membuat respons alamiah kita berupa persuasi. Bila orang menentang ide kita, kita menganggapnya sebagai ancaman bagi ego kita. Kita menjadi emosional dan tidak ramah serta berusaha memaksa lawan untuk menerima ide kita. Kita membesar-besarkan argumen kita sendiri dan menertawakan argumen lawan. Cara ini tidak akan menang. Satu-satunya cara untuk memenangkan perdebatan adalah membuat orang lain mengubah pikiran mereka. Ada berbagai cara untuk mempengaruhi orang lain agar melihat persoalan dari sudut pandang Anda. Tekanan rendah adalah rahasianya. Ini merangkum topik buku ini. Anda harus belajar bekerja sejalan dengan sifat manusia dan bukan melawannya. Kalau Anda ingin berkuasa atas orang lain, katakanlah bahwa ide mereka bodoh, maka mereka akan terus membela ide mereka. Tertawakanlah pendapat mereka, maka mereka harus menyelamatkan muka. Gunakanlah ancaman, maka mereka akan menutup pikiran mereka terhadap ide Anda, tanpa menghiraukan betapa baiknya ide itu. Salah satu naluri terkuat adalah mempertahankan diri, dan itu berarti ego maupun tubuh. Untuk perlindungan kita sendiri, kita harus berhati-hati dengan ide yang kita terima dan laksanakan. Kita membuat diri sendiri kebal terhadap ide yang terasa asing. Teman tidak datang kepada kita dengan kasar dan gaduh, yang menyebabkan kita menutup telinga kita terhadap ide yang kelihatan seperti musuh. Ketika kita berusaha menjual ide, kita harus menarik bagi pikiran bawah sadar teman bicara kita. Karena tidak ada satu ide pun yang akan diterima sampai pikiran bawah sadar menerimanya. Orang yang diyakinkan untuk menerima ide yang bertentangan dengan kehendaknya tetap akan mempertahankan pendapatnya sendiri. Ungkapan ini menggambarkan seseorang yang menyetujui sebuah ide hanya dengan pikiran sadarnya saja. Mereka memberi janji kosong dan tanpa
setuju, tetapi mereka tidak akan melaksanakan ide itu. Hanya ada satu cara untuk membuat sebuah ide diterima oleh pikiran bawah sadar. Dengan saran, berusahalah menyelipkan ide Anda ke dalam bawah sadar seseorang dengan cara yang tidak diketahui. Anda akan berhasil memenangkan perdebatan bila Anda berhasil menyelipkan ide Anda melewati ego orang lain. Egonya bertugas sebagai pengawal di pintu masuk bawah sadarnya. Kalau egonya terusik, ide Anda akan ditolak. Aturan untuk memenangkan perdebatan. 1. Biarkan orang lain menyatakan persoalan mereka. Jangan menyela, ingatlah untuk mendengarkan. Orang yang mempunyai sesuatu untuk dikatakan, pikirannya disiapkan untuk berbicara. Sebelum mereka mengemukakan pendapatnya, mereka tidak siap mendengarkan ide Anda. Kalau Anda ingin ide Anda didengar, belajarlah untuk lebih dahulu mendengarkan mereka. Meminta orang lain untuk mengulangi pokok-pokok penting pembicaraannya sangat menolong bila orang itu sedang emosional. Membiarkan mereka berbicara dengan bebas akan mengurangi ketidakramahan mereka. 2. Tunggulah sejenak sebelum Anda menjawab. Ini memberi hasil yang sama baiknya dalam percakapan di mana tidak terdapat perbedaan pendapat. Ketika Anda mendapat pertanyaan, pandanglah orang itu dan tunggulah sejenak sebelum menjawab. Ini akan memberitahu orang lain bahwa Anda menganggap apa yang baru saja dikatakan cukup penting untuk dipikirkan. Hanya diperlukan penundaan sejenak. Menunggu terlalu lama akan memberi kesan bahwa Anda ragu-ragu atau mengelak. Kalau Anda sudah pasti tidak sependapat, penundaan sejenak itu sangat penting. Kalau Anda langsung menjawab dengan tidak, orang lain akan merasa bahwa Anda tidak cukup tertarik untuk menyediakan waktu guna membicarakan persoalan mereka. 3. Jangan bersikeras untuk menang 100%. Ketika kita terlibat dalam perdebatan, sebagian besar dari kita berusaha membuktikan bahwa kita sepenuhnya benar dan orang lain salah. Ahli persuasi selalu memberikan sesuatu yang mendapatkan beberapa hal yang disepakati bersama. Kalau orang lain mempunyai alasan yang tepat dan mendukung posisinya, terimalah. Kalau Anda sependapat dengan orang lain dalam hal-hal kecil dan tidak penting, mereka akan lebih mudah sependapat dengan Anda dalam hal-hal yang besar. 4. Ungkapkanlah persoalan Anda dengan tenang dan akurat. Kita harus waspada terhadap kecenderungan untuk membesar-besarkan bila ide kita ditentang. Mengemukakan fakta-fakta dengan tenang merupakan cara paling efektif untuk membuat orang lain berubah pendapat. Cara-cara yang memaksa mungkin tampak berhasil pada awalnya. Anda bisa mengalahkan orang lain, mempermalukan mereka, menyudutkan mereka, sehingga mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Hadirin memuji Anda dengan tepuk tangan. Anda telah memenangkan perdebatan, atau lebih tepat, demikianlah kelihatannya. Kenyataannya, orang lain belum menerima pandangan Anda dan tidak akan melaksanakan ide Anda. 5. Berbicaralah melalui pihak ketiga. Pengacara yang ingin memenangkan perkara mengumpulkan saksi-saksi yang akan memberikan kesaksian tentang hal-hal yang ingin disampaikannya kepada juri. Argumennya akan lebih meyakinkan kalau pihak ketiga yang tidak memihak menceritakan peristiwa yang terjadi. Wiraniaga menggunakan surat keterangan dari pelanggan yang puas. Para calon untuk jabatan politik meminta dukungan. Berbicara melalui pihak ketiga berguna
terutama bila terdapat perbedaan pendapat dan Anda ingin orang lain melihatnya dari sudut Anda. Orang tentu saja tidak mudah mempercayai Anda bila Anda mengatakan hal-hal yang menguntungkan diri Anda. Lagi pula, pernyataan pihak ketiga jauh lebih kecil kemungkinannya mengusik ego orang lain. Statistik, fakta, sejarah, dan kutipan semuanya bisa disebutkan. 6. Berilah kesempatan pada orang lain untuk menyelamatkan muka. Seringkali orang akan dengan senang hati mengubah pendapatnya dan setuju dengan Anda kecuali kalau mereka sudah membuat komitmen pasti, berpendirian kuat, dan tidak bisa mengubah posisi dengan sukarela. Kalau begitu, akan sulit sekali bagi mereka untuk sependapat dengan Anda, karena untuk itu mereka terpaksa mengakui bahwa mereka salah. Ahli persuasi tahu bagaimana membiarkan pintu terbuka, sehingga orang lain dapat keluar dari posisi sebelumnya tanpa kehilangan muka. Jika tidak, mereka mungkin akan merasa sebagai tawanan dari logika mereka sendiri. Kalau Anda ingin agar bisa memujuk orang lain, selain harus meyakinkan mereka, Anda juga harus tahu cara menyelamatkan mereka dari argumen mereka sendiri. Cara pertama adalah dengan menganggap bahwa mereka tidak mempunyai semua fakta. Saya merasakan hal yang sama pada awalnya, hingga saya menemukan informasi yang mengubah pandangan saya. Ucapkan kalimat itu, lalu sampaikan informasi yang mengubah pandangan Anda itu. Cara kedua adalah menyarankan suatu cara sehingga mereka bisa melemparkan kesalahan kepada orang lain. Bab 10. Memberi pujian. Pujian melepaskan energi. Pernahkah Anda memperhatikan ketika seseorang memberi pujian yang tulus atau mengucapkan terima kasih kepada Anda atas pekerjaan yang sudah terselesaikan dengan baik, semangat Anda seolah-olah naik? Pujian memberi kita energi baru dan hidup baru. Semangat yang Anda peroleh dari pujian bukan ilusi atau imajinasi Anda. Dalam hal tertentu, energi fisik pun dilepaskan, sehingga secara fisik Anda lebih segar. Saat ini Anda mungkin berpikir, apa sangkut pautnya pujian dan hubungan baik dengan orang? Jawabannya adalah segala-galanya. Sedikit di antara kita yang menyadari betapa pentingnya seseorang diberi pujian atas pekerjaannya, diberi pengakuan dan pujian atas pekerjaan yang diselesaikannya dengan baik. Di mana-mana orang lapar akan pujian dan penghargaan. Bila kita memberi orang lain apa yang sangat mereka dambakan, mereka akan jauh lebih murah hati dalam memberi kita apa yang kita inginkan dari mereka. Lakukanlah mukjizat kecil setiap hari. Setiap kali Anda bisa membangkitkan semangat orang lain atau membuat mereka lebih bergairah hidup dan lebih tegar, Anda melakukan mukjizat kecil. Caranya sederhana. Anda hanya perlu memberi pujian yang tulus kepada seseorang setiap hari, dan perhatikanlah bagaimana hal itu benar-benar memampukan mereka untuk berbuat lebih baik. Pujian yang jujur memberi pujian pada tempatnya bukan saja membuat orang merasa lebih baik, tetapi juga membuat mereka bekerja lebih produktif. Bila bonus dan pembagian keuntungan didasarkan atas keunggulan sebagai cara untuk mengakui nilai mereka bagi perusahaan, produksi akan meningkat. Bermurah hatilah dengan kata-kata manis. Jangan menunggu sampai orang melakukan sesuatu yang besar atau luar biasa untuk memuji mereka. Kalau seseorang memberikan bantuan kecil, perlihatkanlah apresiasi Anda dan berikanlah pujian kepada mereka dengan mengucapkan terima kasih.
Carilah hal-hal yang membuat Anda dapat berterima kasih kepada seseorang. Ucapkanlah kata-kata manis itu, biarkanlah orang lain mengetahui bagaimana perasaan Anda. Jangan beranggapan bahwa orang pasti tahu bahwa Anda menghargai mereka. Katakanlah kepada mereka, bila Anda membiarkan orang mengetahui bahwa Anda menghargai perbuatan mereka, itu akan membuat mereka ingin melakukannya lebih banyak dan lebih baik. Aturan untuk mengucapkan terima kasih. 1. Ucapan terima kasih harus tulus. Katakanlah seperti yang Anda maksudkan. Masukkanlah makna dan semangat ke dalamnya. Jangan biarkan hal itu menjadi sesuatu yang cuma kedengaran sebagai basa-basi atau rutin. Buatlah menjadi sesuatu yang khusus. 2. Jangan bergumam. Ucapkan dengan jelas. Jangan bertindak seolah-olah Anda malu mengucapkan terima kasih kepada seseorang. 3. Ucapkanlah terima kasih dengan menyebut nama. Buatlah agar ucapan terima kasih Anda bersifat pribadi. Kalau ada beberapa orang di dalam kelompok yang akan diberi ucapkan terima kasih, jangan hanya mengatakan terima kasih semuanya, tetapi sebutkanlah nama setiap orang. 4. Pandanglah orang yang Anda beri ucapan terima kasih. Kalau mereka layak mendapatkan ucapan terima kasih, mereka layak dipandang. 5. Berusahalah untuk berterima kasih. Dengan sadar dan sengaja, mulailah mencari hal-hal yang membuat Anda berterima kasih kepada orang lain. 6. Ucapkanlah terima kasih ketika orang paling tidak mengharapkannya. Ucapan terima kasih bahkan lebih kuat ketika orang lain tidak mengharapkannya atau tidak merasa bahwa mereka berhak memperolehnya. Anda bisa meningkatkan kebahagiaan Anda dengan sengaja mencari hal-hal baik dalam diri orang lain. Ketika melakukannya, kita harus melupakan diri sendiri. Itu membuat kita tidak terlalu memperhatikan diri sendiri, tidak terlalu merasa lebih baik daripada orang lain, serta lebih toleran dan penuh pengertian. Salah satu ciri khas orang yang tidak bahagia adalah bahwa mereka sangat kritis. Mereka dengan sengaja mencari-cari kesalahan. Bila mereka mengubah sikap mereka untuk mencari hal-hal yang baik dalam diri orang, kebahagiaan mereka sendiri akan meningkat. Tidak ada orang yang sempurna. Katanya setiap orang mempunyai kebaikan di dalam dirinya. Kalau ada orang yang menjengkelkan Anda, mulailah mencari sesuatu yang dapat dipuji dalam diri orang itu. Kalau mereka berbicara kasar, mungkin mereka mempunyai gigi yang indah. Jadi pujilah gigi mereka. Teruslah mencari hal-hal yang dapat dipuji. Bukan saja itu akan mengubah mereka, tetapi juga akan mengubah pendapat Anda tentang mereka. Aspek-aspek penting dalam memberi pujian adalah 1. Harus tulus. Pujian yang berlebih-lebihan mudah ketahuan dan tidak ada gunanya. Selalu ada sesuatu yang layak dipuji kalau Anda mencarinya. Jauh lebih baik memuji orang atas sesuatu yang kecil dan berarti daripada sesuatu yang besar tetapi tidak tulus. 2. Pujilah perbuatan atau sifatnya, bukan orangnya. Pujilah orang atas apa yang mereka lakukan, bukan siapa mereka. Bila Anda memuji perbuatan atau sifat, pujian Anda spesifik dan kedengarannya lebih tulus. Orang akan tahu dengan pasti hal-hal apa dari dirinya yang memang pantas dipuji. Tingkatkanlah kebahagiaan dan kedamaian pikiran Anda dengan memberi 5 pujian tulus setiap hari, seperti disarankan bab 2. Bab 11. Mengkritik orang lain tanpa menyakiti hati mereka.
Biasanya bila kita berkata kepada seseorang, "Saya memberitahukan ini kepada Anda untuk kebaikan Anda sendiri." Sebenarnya tidak demikian. Kita menunjukkan beberapa kesalahan pada diri mereka untuk mendukung ego kita sendiri. Salah satu kegagalan paling umum dalam hubungan manusia adalah upaya kita untuk meningkatkan harga diri kita dengan merendahkan harga diri orang lain. Namun, ada kalanya kita harus menunjukkan kesalahan dan mengoreksi orang-orang yang bekerja dengan atau untuk kita. Melakukannya dengan benar sungguh merupakan seni dan hanya sedikit yang menguasainya. Pandanglah kritik dengan cara pandang baru. Karena seni penyampaian kritik yang efektif sangat sedikit diketahui, dan karena sebagian besar orang sangat ceroboh dalam hal itu. Kata kritik meninggalkan rasa tidak enak di mulut kita. Tetapi, seni penyampaiannya, kritik yang benar bukan dimaksudkan untuk membuat orang lain terpuruk, tetapi untuk membangun mereka. Bukan untuk melukai perasaan, tetapi untuk mendorong orang lain agar dapat melakukan tugas dengan lebih baik. Hal-hal penting dari penyampaian kritik yang berhasil. Yang pertama, atau 1. Kritik harus disampaikan secara pribadi. Kalau Anda ingin kritik Anda berpengaruh, Anda tidak boleh membuat ego orang lain melawan Anda. Ingatlah bahwa tujuan Anda adalah mencapai hasil akhir yang baik, bukan merendahkan ego mereka. Meskipun Anda mempunyai motif yang murni dan tujuan yang benar, perasaan mereka tentang hal itulah yang penting. Bentuk kritik paling halus yang disampaikan di depan banyak orang mungkin membuat kesal. Kritik itu benar atau tidak, orang itu merasa kehilangan muka di depan rekan-rekannya. Indikasi baik tentang motif Anda yang sebenarnya dalam mengkritik tercermin dari kenyataan apakah Anda mematuhi aturan ini atau tidak. Apakah Anda hanya mengkritik ketika Anda mempunyai pendengar selain orang yang Anda kritik itu? Bila iya, tujuan Anda yang sebenarnya bukanlah untuk membantu orang tersebut, tetapi untuk memuaskan ego Anda. 2. Awalilah kritik dengan kata-kata manis atau sanjungan. Kata-kata manis, sanjungan, dan pujian berpengaruh menciptakan suasana yang bersahabat. Itu akan membuat orang lain merasa senang dan mengendorkan pertahanan dirinya. Pujian dan sanjungan membuka pikiran orang terhadap kritik yang memang perlu dikatakan. 3. Buatlah kritik itu impersonal. Kritiklah perbuatannya, bukan orangnya. Di sini sekali lagi, Anda bisa menyelamatkan ego orang yang akan Anda kritik dengan mengkritik perbuatan atau tingkah lakunya, dan bukan orangnya. Dengan mengarahkan kritik Anda pada perbuatan mereka, pada saat yang sama Anda bisa memberi mereka sanjungan dan menguatkan ego mereka. Saya tahu dari pengalaman masa lalu bahwa kesalahan ini tidak biasa terjadi pada diri Anda. Nah, jadi contohnya seperti itu. Nomor 4. Berikan jawabannya. Ketika Anda memberitahu orang lain tentang kesalahan mereka, beritahulah cara melakukan yang benar. Penekanannya bukan pada kesalahannya, tetapi pada cara memperbaikinya dan menghindari kesalahan yang sama terulang kembali. Salah satu keluhan terbesar adalah, saya tidak tahu apa yang diharapkan dari saya. Sebagian besar orang ingin sekali melakukan yang benar. Kalau Anda memberitahu mereka apa yang benar itu. Nomor 5. Mintalah kerjasama, jangan menuntutnya. Meminta selalu lebih memungkinkan terjadinya kerjasama daripada menuntut. Bersediakah Anda memperbaikinya? Menimbulkan jauh lebih sedikit kekesalan daripada
kerjakanlah sekali lagi. Dan kali ini saya ingin tahu apakah Anda mengerjakannya dengan benar. Anda akan memperoleh jauh lebih banyak kalau Anda merangsang keinginan mereka untuk berubah daripada mengeluarkan perintah agar berubah. 6. Satu kritik untuk satu pelanggaran. Meminta perhatian atas suatu kesalahan 1 kali dapat dibenarkan, 2 kali tidak perlu, 3 kali mengganggu. Ingatlah, tujuan Anda mengkritik adalah untuk menyelesaikan pekerjaan, bukan untuk memenangkan pertarungan ego. Bila Anda tergoda untuk mengorek-ngorek masa lalu atau mengungkit-ungkit kesalahan yang sudah lewat dan sudah selesai, ingatlah bahwa tidak efektif bagi Anda untuk terus-menerus membicarakannya. 7. Selesaikanlah dengan cara bersahabat. Sebelum suatu persoalan diselesaikan dengan baik dan dengan semangat persahabatan, persoalan itu sesungguhnya belum selesai. Jangan meninggalkan persoalan menggantung untuk dibicarakan lagi di kemudian hari. Selesaikanlah, kuburlah, akhirilah dengan pernyataan penuh keyakinan seperti, saya tahu saya bisa mengandalkan Anda. Nah, sekian audiobook dari buku The Art of Dealing with People karya Les Giblin, Seni Membina Hubungan untuk Meraih Sukses dan Bahagia. Dan, nah, ini ada sisipan pesan dari Les Giblin itu sendiri. Oke, langsung saja saya bacakan. Anda harus menulis bagian akhir untuk buku ini. Ketika saya mulai menulis buku ini, saya mempunyai satu tujuan di dalam benak saya, yaitu untuk membantu Anda meningkatkan keterampilan Anda dalam hal hubungan dengan sesama manusia, serta memperoleh lebih banyak kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup ini. Buku ini tidak akan berakhir sebelum tujuan itu tercapai. Gunakanlah prinsip-prinsip dalam buku ini, maka Anda akan memperoleh kesuksesan dan kebahagiaan yang Anda impikan. Semoga berhasil. Nah, sekian dari buku Les Giblin. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan di like untuk mendukung agar channel ini bisa lebih berkembang dan menjadi channel terbesar nomor 1 audio buku berbahasa Indonesia. Jadi, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.